Perkenalkan, nama saya Marcelina Tafunae, mata kuliah pendidikan anak SD. Tugas saya merangkum modul 11 konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Kegiatan belajar 1, hakikat bimbingan dan konseling di SD. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di SD. Bimbingan dan konseling sudah cukup lama dipahami sebagai bagian integral dari pendidikan modern, walaupun sebagai suatu konsep bimbingan dan konseling baru dikenal pada tahun 60-an, namun sebagai suatu fungsi atau kegiatan pendidikan, bimbingan sudah dilaksanakan dalam praktik pendidikan sehari-hari sejak munculnya Gerakan Pendidikan Nasional yang dipelopori Ki Hajar Dewantara. Hal ini dapat Anda pahami dari prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan oleh beliau. Menurut Rohmat Nadwijaya 1987 mengemukakan 5 faktor yang melatar belakangi perlunya pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan di sekolah. 1. Kesadaran akan perbedaan individual di antara setiap manusia. Faktor yang pertama ini sangat esensial, tidak saja dalam bimbingan tetapi dalam pendidikan pada umumnya. Kedua, kesadaran akan perlunya sistem pelayanan kependidikan lainnya berpusat pada anak. Faktor kedua ini merupakan dapat lanjutan dari kesadaran akan perbedaan individual. Ketiga, kesadaran akan perlunya penerapan konsep demokrasi dalam pendidikan secara tepat, di mana pada masa transisi menuju kehidupan yang demokratis ini, banyak warga masyarakat yang keliru menafsirkan kebebasan sebagai sendi dan ciri utama demokrasi. Keempat, kesadaran akan permasalahan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Sebagai masyarakat berkembang, bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada persoalan dan permasalahan yang serba kritis dalam dilematis, berbagai hal yang berubah dan berkembang begitu cepat sehingga masyarakat mengalami apa yang disebut dengan kejutan budaya. Kelima, kesadaran akan persoalan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan modern, di mana melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai dalam kehidupan modern sekarang ini, tidak hanya memberikan kemudahan tertentu kepada umat manusia, tetapi juga sekaligus menimbulkan permasalahan. Itu 5 latar belakang adanya bimbingan dan konseling. Kita tahu dulu yang namanya istilah bimbingan atau pengertian. Istilah bimbingan banyak digunakan dalam konteks pendidikan, pengajaran, kepemimpinan, dan upaya-upaya yang berkaitan dengan proses kemanusiaan, terutama dengan proses mempengaruhi atau mengubah tingkah laku. Pengguna istilah bimbingan biasanya mengandung maksud tujuan yang positif, normatif, artinya usaha bimbingan selalu terarah pada tujuan positif, sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sebagai suatu konsep dari disiplin ilmu, istilah bimbingan sering dipandangkan dengan konseling, yang diadopsi dari bahasa Inggris yaitu counseling, sehingga bimbingan dan konseling sering disingkat BK. Pada tahun 70-an, konseling diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penyuluhan. Pada akhir tahun 90-an, istilah penyuluhan dianggap tidak cocok lagi karena konotasinya lebih bersifat pemberian informasi, sedangkan konotasi konseling lebih bersifat hubungan antara dua pribadi, yaitu antara seorang konselor yang diberi bantuan konseling atau disebut klien. Sekarang konseling telah dimasukkan ke dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia. Pengertian bimbingan yang cukup komprehensif yang dikemukakan oleh Rohmat Nadwijaya 1084
4.24 sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sanggup mengarahkan dirinya yang dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, dapat mengecap kebahagiaan kehidupannya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Para ahli tersebut juga di atas bertitik tolak dari pendapat para ahli. Maka untuk pegangan Anda dalam pembahasan ini, pengertian bimbingan sekolah dasar yaitu proses membantu individu siswa untuk dapat memahami diri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan sehingga diharapkan dapat mencapai perkembangan yang optimal sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat yang demokrasi. Dalam bimbingan konseling ini juga banyak anggapan-anggapan yang keliru tentang bimbingan dan konseling. 1. Bimbingan diberikan hanya kepada anak yang bermasalah atau salah sesuai. 2. Bimbingan untuk semua anak. 3. Bimbingan diperuntukkan bagi siswa sekolah lanjutan. 4. Bimbingan sama dengan nasihat. Kelima, bimbingan adalah tugas para ahli. Keenam, bimbingan adalah obat mujarab untuk semua penyakit tingkah laku. Ketujuh, bimbingan disamakan dengan konseling. Kita masuk dalam tujuan-tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pada dasarnya, tujuan akhir bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan apapun adalah agar peserta didik mencapai tugas perkembangan secara optimal dalam berbagai aspek sesuai tingkat perkembangan dan lingkungan sosialnya, budaya di mana dia hidup. Tugas-tugas perkembangan adalah pola perilaku yang harus dilakukan oleh individu pada suatu periode atau masa tertentu dari kehidupannya, yang jika berhasil dilaksanakan akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas berikutnya. Sementara jika kegagalan dalam melaksanakan tugas tersebut menimbulkan rasa tidak bahagia, ditolak oleh masyarakat dan cenderung mengalami kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Sebagai contohnya, salah satu tugas perkembangan anak usia SD adalah belajar bergaul dan bekerja dengan berkelompok teman sebayanya. Adapun tugas perkembangan anak SD atau pola perilaku yang seyogianya ditampilkan anak SD meliputi sikap dan kebiasaan dalam beriman atau bertakwa. 2. Pengembangan kata hati, moral, dan nilai. 3. Pengembangan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, berhitung. 4. Pengembangan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan. 5. Belajar dan bekerja dalam kelompok sebaya. 6. Belajar menjadi pribadi yang mandiri. 7. Mempelajari keterampilan fisik sederhana. 8. Membina hidup sehat. 9. Belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. 10. Pengembangan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Masuk kita dalam prinsip bimbingan di SD. Prinsip bimbingan di SD, program bimbingan di dasar atau prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. 1. Bimbingan untuk semua. 2. Bimbingan di SD dilaksanakan oleh semua guru kelas. 3. Bimbingan diarahkan untuk membantu siswa agar mampu mengetahui, memahami, menerima dirinya sendiri, baik secara kognitif maupun secara efektif. 4. Bimbingan yang diberikan secara informal dan insidental, namun langkah lebih baiknya jika dilaksanakan secara terencana dan terprogram. 5.
Bimbingan di sekolah dasar menempatkan tekanan pada pencapaian tujuan dan bermakna pengalaman belajar. Keenam, bimbingan difokuskan pada aset, artinya upaya guru dalam membantu anak harus bertitik tolak dari potensi siswa. 7. Bimbingan mengakui bahwa siswa tengah mengalami proses mencari, berarti guru harus lebih banyak melihat anak dari sisi positif daripada sisi negatif. Ke-8. Program bimbingan akan terlaksana sangat efektif jika diupayakan melalui kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, tenaga administratif, dan sumber-sumber daya yang ada di masyarakat sekitar. Kita masuk dalam hakikat bimbingan dan konseling. Hakikat bimbingan konseling ini dipahami sebagai berikut. Pertama, bimbingan di sekolah dasar merupakan suatu proses bantuan yang kontinu. Kedua, bimbingan di sekolah dasar merupakan proses membantu individu. Ketiga, bimbingan di sekolah dasar diberikan atas dasar pemahaman tentang kebutuhan, masalah, karakteristik individu anak. Keempat, bimbingan di sekolah dasar bukan monopoli kegiatan suatu profesi. Kelima, bimbingan di sekolah dasar adalah untuk semua siswa. Keenam, fungsi bimbingan di sekolah dasar bukan hanya supaya siswa dapat memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapinya, tetapi juga supaya siswa dapat terhindar dari masalah yang mengganggu proses perkembangan serta dapat mengembangkan seluruh aspek pribadi secara optimal, yaitu perkembangan yang setinggi mungkin dalam seluruh aspek psikofisiknya sesuai dengan tingkat perkembangan dan kesempatan yang terdapat lingkungannya. Ketujuh, bimbingan di sekolah dasar merupakan bagian integral dari keseluruh upaya kependidikan. Kedelapan, bimbingan di sekolah dasar menggunakan pendekatan pribadi. Kesembilan,